Kami dari kelompok 1 KKI KPA akan membahas tentang Long Term Asset and Liability Management pada week 10. Kelompok kami ada Daniel Irfansyah, Michelle Angela Pugu, Catherine Wijaya, dan juga Alexandra Febe. Selanjutnya ringkasan kasus pada chapter 16. Ben Holt, CFO dari Blitz, menilai apakah lebih menguntungkan bagi Blitz untuk membangun anak perusahaan di Thailand atau mengakuisisi pabrik sepatu roda Skate and Stuff. Berdasarkan hasil perhitungan, jika membangun anak perusahaan, Blitz akan memperoleh NPV yang lebih tinggi daripada mengakuisisi Skate and Stuff. Holt khawatir akan fakta bahwa diskon rate yang sama yaitu sebesar 25% digunakan pada setiap analisis. Menurut Holt, pembangunan anak perusahaan di Thailand seharusnya memiliki country risk yang lebih tinggi. Holt mengemukakan informasi politik di Thailand seperti kepercayaan konsumen Asia yang akan lebih memilih produk yang dihasilkan di Asia juga, di mana hal ini akan mencegah kesuksesan pembangunan anak perusahaan Blitz. Kemudian dengan membangun anak perusahaan, Blitz harus menerapkan lisensi dan izin operasi jika mau beroperasi di Thailand. Dan terdapat kemungkinan yang tinggi bahwa pemerintah Thailand akan menerapkan pengendalian modal. Hal ini akan mencegah Blitz menarik dana dari Thailand ke AS baik dengan membangun anak perusahaan maupun mengakuisisi Skate and Stuff. Blitz juga mengemukakan informasi terkait resiko finansial dan hasilnya adalah ekonomi Thailand sedang lemah dan akan pulih dalam waktu yang lama. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat permintaan produk Blitz. Holt juga mengkhawatirkan tingginya suku bunga di Thailand yang mungkin menyebabkan pertumbuhan ekonomi karena masyarakat Thailand lebih memilih untuk menabung. Lalu Holt juga menyadari bahwa tingkat inflasi di Thailand kemungkinan akan tetap tinggi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen di Thailand. Faktor finansial lain yang dapat mempengaruhi operasional Blitz adalah nilai tukar baht terhadap dolar. Prediksi saat ini mengindikasikan bahwa baht akan terdepresiasi di masa yang akan mendatang, sehingga Blitz akan memperoleh pendapatan yang lebih rendah saat menarik dana dari Thailand ke AS. Selanjutnya ringkasan kasus pada chapter 17 yaitu Multinational Cost of Capital and Capital Structure. Blitz Inc. memutuskan untuk membangun subsidiary company di Thailand untuk memproduksi rollerblades. Holt menampilkan capital budgeting analysis dengan NPV lebih dari 8 juta US dollar dan required rate of return sebesar 25% yang digunakan untuk mendiskonto cash flow dari proyek tersebut. Namun, para direksi meragukan tindakan Holt dalam memperoleh diskon rate sebesar 25% untuk melakukan capital budgeting analysis. Para direksi juga ingin mengetahui bagaimana sistematik risk yang dimiliki Blitz Inc. ini dapat mempengaruhi ekspansi di Thailand. Beberapa isu lainnya yang dipertimbangkan para direksi adalah bagaimana cost of debt and equity di Thailand ini berbeda dari corresponding cost di Amerika Serikat. Apakah perbedaan ini akan mempengaruhi cost of capital dari Blitz Inc. dan apakah capital structure dari Blitz Inc. mampu mempengaruhi kegiatan ekspansi di Thailand? Kegiatan ekspansi yang dilakukan Blitz akan memberikan akses terhadap pasar uang dan modal di Thailand. Namun, kegiatan negosiasi dan commercial banks akan mengindikasikan bahwa Blitz dapat melakukan pinjaman dana dengan interest rate sebesar 15%. Selanjutnya teori untuk chapter 16. Yang pertama, political risk characteristic. Risiko yang muncul sebagai konsekuensi ketidakpastian politik dan dapat berkembang menjadi penyebab biaya atau pengurangan pendapatan dari investasi manapun. Terdapat beberapa karakteristik risiko politik, antara lain yang pertama, attitude of consumers in the host country, di mana kecenderungan penduduk yang hanya membeli barang dari hasil produksi lokal. Yang kedua, actions of the host government, di mana pemerintah dapat memberlakukan standar pengendalian terkait polusi dan pajak perusahaan tambahan, serta pemotongan pajak dan pembatasan transfer dana. Yang ketiga ada blockage of fund transfers, di mana pemerintah dapat memblokir pada saat transfer dana yang dapat memaksa anak perusahaan untuk melakukan proyek yang tidak berjalan dengan optimal. Yang keempat ada currency inconvertibility, di mana beberapa pemerintah tidak mengizinkan mata uang domestik untuk ditukarkan dengan mata uang lain. Kemudian ada war, di mana konflik dengan negara tetangga dapat mempengaruhi keselamatan karyawan yang dipekerjakan oleh anak perusahaan MNC atau oleh tenaga outsourcing yang berusaha untuk membangun pasar ekspor untuk MNC. Yang keenam, inefficient birokrasi, di mana birokrasi dapat menunda upaya MNC untuk mendirikan anak perusahaan baru atau memperluas bisnis di suatu negara. Yang terakhir ada corruption, di mana korupsi dapat terjadi di tingkat perusahaan dengan interaksi tegas pada pemerintah. Transparansi Internasional telah memperoleh indeks korupsi untuk sebagian besar negara.
Kemudian financial risk characteristic, risiko yang dibebankan terhadap pemegang saham biasa di mana sebagai hasil dari keputusan dalam mendapatkan pendanaan melalui utang atau leverage financial yang muncul karena adanya utang. Risiko financial ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, interest rates. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung akan memperlambat pertumbuhan dan mengurangi permintaan produk MNC. Yang kedua, exchange rates. Kuat dan lemahnya mata uang dapat mempengaruhi tingkat permintaan ekspor. Mata uang yang kuat dapat mengurangi permintaan untuk ekspor negara, meningkatkan volume impor, dan mengurangi produksi. Yang terakhir, inflation, di mana inflasi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaannya terhadap barang MNC. Kemudian, measuring country risk. Risiko suatu negara dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu macro assessment of country risk, yaitu menganalisis penilaian risiko suatu negara dan mempertimbangkan semua variabel yang mempengaruhi risiko negara. Yang kedua, micro assessment of country risk, melibatkan penilaian suatu negara karena berkaitan dengan jenis bisnis MNC. Kemudian, techniques to assess country risk. Perusahaan dapat menganalisis makro dan mikro yang masuk dalam penilaian negara. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan estimasi terhadap risiko dari suatu negara, yaitu checklist, approach, Delphi technique, quantitative analysis, inspection visits, combination of techniques. Selanjutnya, governance of the country risk assessment. Perusahaan MNC membutuhkan sistem tata kelola yang tepat untuk memastikan bahwa manajer dapat mempertimbangkan risiko negara ketika menjalankan proyek. Salah satu solusi adalah mewajibkan proyek untuk memberikan masa jangka panjang. Kemudian, comparing risk ratings among countries. Salah satu pendekatan untuk membandingkan peringkat politik dan keuangan di antara negara lainnya adalah dengan menggunakan Foreign Investment Risk Matrix atau FIRM yang dapat menunjukkan risiko finansial dan keadaan ekonomi. Actual country risk ratings across countries, di mana MNC perlu memperbarui penilaian perusahaan secara berkala, dan juga impact of the credit crisis. Banyak negara yang mengalami penurunan peringkat risiko karena krisis kredit pada tahun 2008. Kemudian, incorporating risk in capital budgeting. Yang pertama, adjustment of the discount rate. Tingkat risiko yang rendah dapat memberikan sinyal risiko yang lebih tinggi. Kedua, adjustment of the estimated cash flow. Perusahaan harus dapat menyesuaikan perkiraan untuk kemungkinan arus kas tidak dapat direalisasikan. Yang terakhir, assessing risk of existing projects. Perusahaan dapat melakukan pengecekan kembali terhadap risiko negara secara berkala setelah proyek dilaksanakan. Kemudian untuk teori chapter 17, yang pertama, components of capital. Induk MNC dapat menginvestasikan kasnya sendiri ke dalam anak perusahaan. Infus kas ini di anak perusahaan merupakan investasi ekuitas oleh orang tua, sehingga orang tua adalah pemilik tunggal dari anak perusahaan. Anak perusahaan menggunakan infus uang tunai untuk mengembangkan operasi bisnisnya di negara tuan rumah. Metode alternatif di mana anak perusahaan dapat membangun lebih banyak ekuitas adalah dengan menawarkan sahamnya sendiri kepada publik. Kemudian, external sources of debt. Yang pertama, domestic bond offering, di mana MNC biasanya terlibat dalam penawaran obligasi domestik di negara asalnya, di mana dana yang diperoleh didominasi oleh mata uang lokal negara asal. Yang kedua, global bond offering, menawarkan obligasi global di mana mereka secara simultan menjual obligasi denominasi dalam mata uang beberapa negara. Kemudian, private placement of bonds. MNC dapat menawarkan penempatan obligasi pribadi kepada lembaga keuangan di negara asal. Yang terakhir, loans from financial institutions. Induk perusahaan MNC menjamin dana dari institusi keuangan, contohnya seperti bank. Kemudian, external sources of equity. MNC membutuhkan ekuitas eksternal dengan mempertimbangkan sumber. Yang pertama, domestic equity offering. MNC dapat terlibat dalam penawaran ekuitas domestik di negara asal mereka, di mana dana tersebut berdominasi mata uang lokal. Kemudian, global equity offering. Beberapa MNC mencari penawaran ekuitas global di mana mereka dapat mengakses ekuitas secara simultan dari beberapa negara. Yang ketiga, private placement of equity, penawaran dan penempatan ekuitas pribadi kepada lembaga keuangan di negara asal mereka atau di negara asing tempat mereka berkembang. Kemudian, influence of corporate characteristics. Yang pertama, stabilitas arus kas MNC. MNC dengan arus kas yang lebih stabil dapat menangani lebih banyak utang karena ada arus kas yang masuk secara konstan untuk menutupi pembayaran bunga berkala atas utang. Yang kedua, risiko kredit MNC. MNC yang memiliki risiko kredit lebih rendah memiliki lebih banyak akses ke kredit. Yang ketiga, akses MNC terhadap retained earnings. MNC yang sangat menguntungkan mungkin dapat membiayai sebagian besar investasi mereka dengan laba ditahan, dan oleh karena itu menggunakan struktur modal yang intensif ekuitas. Yang keempat, jaminan utang MNC. Jika induk perusahaan mendukung utang anak perusahaannya, kapasitas pinjaman anak perusahaan mungkin dapat meningkat. Yang kelima, masalah keagenan MNC. Jika anak perusahaan di luar negeri tidak dapat dengan mudah dipantau oleh investor dari negara induk, biaya keagenan akan jadi lebih tinggi. Kemudian, influence of host country characteristics.
Yang pertama, interest rates in host countries, yaitu tingkat bunga dari hutang dapat bervariasi antar negara. Yang kedua, strength of host country currencies. MNC mengharapkan pelemahan mata uang di negara anak perusahaannya karena dapat mengurangi exposure terhadap risiko nilai tukar. Yang ketiga, country risk in host countries. Jika anak perusahaan MNC terkena risiko bahwa pemerintah negara tersebut dapat melakukan penyitaan pada asetnya. Kemudian yang terakhir, tax laws in host countries, yaitu anak perusahaan asing dapat dikenakan pajak pemotongan ketika mereka mengirimkan penghasilan. F. Subsidiary versus parent capital structure decision. Berapa anak perusahaan tunduk pada kondisi yang berpihak pada pembiayaan utang, sedangkan anak perusahaan memiliki kondisi yang lebih mendukung dengan menggunakan ekuitas. Yang pertama, impact of increased subsidiary debt financing. Ketika anak perusahaan sangat bergantung pada pembiayaan utang, maka pembiayaan ekuitas internal anak perusahaan tersebut harus dikurangi. Yang kedua, impact of reduced subsidiary debt financing. Anak perusahaan perlu menggunakan lebih banyak pembiayaan internal, maka anak perusahaan akan mengirimkan lebih. Yang ketiga, limitation in offsetting a subsidiary leverage. Kreditor asing dapat mengenakan tingkat bunga hutang yang lebih tinggi untuk anak perusahaan yang menggunakan leverage lokal capital structure lebih banyak. Poin G, multinational cost of capital. Yang pertama, MNC cost of debt. Biaya hutang MNC tergantung pada tingkat bunga yang dibayarkan saat meminjam dana. Yang kedua, MNC cost of equity. MNC menciptakan ekuitas dengan mempertahankan pendapatan atau dengan menerbitkan saham baru. Biaya ekuitas MNC mengandung premi resiko. H. Estimation on MNC cost of capital. Cost of capital MNC dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut ini. I. Cost of capital for MNC versus domestic firms. Biaya modal untuk MNC mungkin berbeda karena pengaruh karakteristik seperti yang pertama, size of firm. MNC yang sering meminjam dana jumlah besar dapat menerima perlakuan istimewa dari kreditur sehingga dapat mengurangi biaya modalnya. Yang kedua, access to international capital market. Akses MNC ke pasar modal internasional dapat memungkinkan untuk mendapatkan dana dengan biaya yang lebih rendah daripada yang dibayarkan oleh perusahaan domestik. Yang ketiga, international diversification. Jika arus kas perusahaan berasal dari sumber di seluruh dunia, maka arus kas yang masuk tersebut mungkin lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh perekonomian satu negara. Biaya modal untuk MNC mungkin berbeda karena A. Exposure to exchange rate risks. Arus kas MNC bisa lebih fluktuatif daripada perusahaan domestik di industri yang sama jika sangat terpapar risiko nilai tukar. B. Exposure to country risk. Sebuah MNC yang mendirikan anak perusahaan asing tunduk pada kemungkinan bahwa pemerintah negara tuan rumah dapat menyita aset anak perusahaan. Cost of equity comparison using the CAPM. Terdapat rumus untuk CAPM. Rumusnya seperti berikut ini. CAPM menyarankan bahwa pengembalian yang diminta adalah fungsi positif dari tingkat bunga bebas risiko, tingkat pengembalian pasar, beta saham. K. Cost of capital across countries. Yang pertama, country difference in the cost of debt. Different in the risk-free rate. Suku bunga bebas risiko adalah suku bunga yang dibebankan pada pinjaman kepada pemerintah negara yang dianggap tidak memiliki risiko gagal bayar pinjaman. Kemudian, difference in the credit risk premium. Premi risiko kredit yang dibayarkan oleh MNC harus cukup besar untuk memberikan kompensasi kepada kreditur, karena dapat mengambil risiko bahwa MNC tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Kemudian, comparative cost of debt across countries. Terdapat beberapa korelasi positif antara tingkat biaya hutang negara dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, country difference in the cost of equity. Difference in the risk-free rate. Ketika suatu bunga suatu negara tinggi, maka investor lokal hanya berinvestasi dalam ekuitas dan bila potensi pengembalian cukup lebih tinggi daripada yang diperoleh mereka. Kemudian difference in the equity risk premium. Berdasarkan peluang investasi negara menjadi perhatian dan risiko negara dapat mempengaruhi premi risiko ekuitas. Pembahasan Capture 16. Nomor 1. Berdasarkan informasi dari kasus tersebut, apakah menurut Anda bahwa risiko politik yang terkait dengan Thailand lebih tinggi atau lebih rendah bagi produsen leisure products seperti Blades dibandingkan dengan produsen makanan? Artinya melakukan penilaian mikro risiko politik untuk Blades. Berdasarkan informasi yang telah disediakan di dalam kasus, risiko politik produsen leisure products seharusnya lebih rendah dikarenakan industri Blades membutuhkan lisensi dan izin yang lebih sedikit dibandingkan industri lainnya. Nomor 2.
Apakah menurut Anda risiko keuangan terkait dengan Thailand lebih tinggi atau lebih rendah untuk produsen leisure products seperti Blitz dibandingkan dengan produsen makanan? Artinya, lakukan penilaian mikro atas risiko keuangan untuk Blitz. Menurut Anda, apakah produsen leisure products seperti Blitz akan lebih terpengaruh oleh faktor risiko politik atau keuangan? Tingkat risiko finansial di Thailand lebih tinggi untuk produsen leisure products seperti Blitz. Hal ini karena saat ekonomi sedang melemah, konsumen akan terlebih dahulu menyingkirkan pembelian produk-produk mewah seperti sepatu roda daripada produk-produk seperti makanan. Oleh karena itu, Blitz akan lebih terganggu dari tingkat suku bunga dan inflasi daripada produsen produk-produk esensial seperti komoditas. Produsen leisure product seperti Blitz akan lebih berdampak dari faktor risiko finansial daripada risiko politik di Thailand. Faktor risiko finansial dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap konsumsi barang-barang mewah seperti sepatu roda. Yang ketiga, tanpa menggunakan analisa numerik, apakah menurut Anda mendirikan anak perusahaan di Thailand atau mengakuisisi Skate and Stuff akan menghasilkan penilaian risiko politik yang lebih tinggi dari risiko keuangan? Pembangunan anak perusahaan mungkin akan menyebabkan terjadinya risiko politik yang lebih tinggi dibandingkan mengakuisisi Skate and Stuff. Konsumen Asia lebih suka membeli produk-produk yang juga diproduksi oleh orang Asia. Jika Blitz mengakuisisi Skate and Stuff dan mempertahankan manajemen serta karyawan Skate and Stuff, maka risiko politik ini dapat dikurangi. Sedangkan untuk risiko finansial seharusnya tidak akan terlalu berbeda untuk kedua pendekatan DFI ini. Jika ekonomi Thailand mengalami resesi, maka permintaan akan produk Blitz akan berkurang, baik jika Blitz membangun anak perusahaan atau mengakuisisi Skate and Stuff. Pembahasan chapter 17. Nomor 1, jika Blitz berinvestasi ke Thailand, apakah menurut Anda biaya modalnya akan lebih tinggi atau lebih rendah daripada biaya modal pabrik roller Blitz yang hanya beroperasi di Amerika Serikat? Buktikan jawaban Anda dengan menguraikan bagaimana karakteristik Blitz membedakannya dari produsen rollerblades dalam negeri. Cost of capital dari Blitz akan diperkirakan lebih tinggi daripada cost of capital dari para manufaktur rollerblades di Amerika Serikat. Skala perusahaan Blitz Incorporated masih tergolong kecil sebagai perusahaan multinasional dibandingkan dengan para manufaktur rollerblades di Amerika Serikat, di mana akan menerima tindakan yang sama dari para kreditur. Namun dengan melakukan ekspansi di Thailand, Blitz akan mendapatkan akses terhadap pasar modal di Thailand dan interest rate di Thailand yang dapat dikatakan cukup tinggi. Akses terhadap pasar modal di Thailand sendiri tidak akan mengurangi cost of capital dari Blitz Incorporated. Selain itu, tingginya tingkat exchange rate dan country risk juga mampu meningkatkan cost of capital Blitz Incorporated. Oleh karena itu, secara keseluruhan, cost of capital bisa berdampak negatif dari kegiatan ekspansi di Thailand. Nomor 2, menurut CAPM, bagaimana tingkat pengembalian dibutuhkan Blitz akan terpengaruh oleh ekspansi ke Thailand? Bagaimana Anda menyelaraskan hasil ini dengan jawaban Anda untuk pertanyaan nomor 1? Apakah menurut Anda Blitz harus menggunakan tingkat atau pengembalian diperlukan yang dihasilkan dari CAPM untuk mendiskonto arus kas anak perusahaan Thailand untuk menentukan NPV-nya? Ada required rate of return sebelum melakukan ekspansi di Thailand dan ada required rate of return setelah melakukan ekspansi di Thailand. Required rate of return on equity turun sebesar 1,4% setelah melakukan ekspansi di Thailand. Sesuai dengan jawaban nomor 1, dapat disimpulkan bahwa cost of capital akan meningkat seiring dengan melakukan ekspansi di Thailand. Selain itu, jawaban nomor 1 hanya memperhatikan unsystematic risk yang berhubungan dengan kegiatan operasional di Thailand, seperti exchange rate dan country risk Thailand. Sedangkan metode CAPM hanya memperhatikan systematic risk yang menurun dan juga berpengaruh pada tingkat beta yang rendah ketika melakukan ekspansi di Thailand. Secara keseluruhan, perusahaan multinasional akan memilih menggunakan unsystematic risk ketika menilai risiko operasional pada negara asing. Kondisi ekonomi di Thailand akan sangat mempengaruhi cash flow Blitz Incorporated. Oleh karena itu, Blitz Incorporated tidak akan mempertimbangkan menggunakan unsystematic risk untuk menilai cost of capital dengan metode CAPM untuk mendiskonto cash flow dari subsidiari di Thailand. Yang ketiga, jika Blitz meminjam dana di Thailand untuk mendukung anak perusahaannya di Thailand, bagaimana hal ini akan mempengaruhi biaya modalnya? Mengapa? Jika Blitz Incorporated melakukan peminjaman dana di Thailand untuk mendukung operasional subsidiari di Thailand, maka cost of capital akan meningkat. Hal ini disebabkan
cost of debt di Thailand jauh lebih tinggi dibandingkan di Amerika Serikat. Yang keempat, mengingat tingkat suku bunga yang tinggi di Thailand, tingkat resiko nilai tukar yang tinggi, dan tingkat resiko negara yang tinggi, menurut Anda, apakah Blitz akan cenderung menggunakan utang dalam struktur modalnya sebagai hasil dari ekspansi ke Thailand? Mengapa? Dengan tingginya interest rate, exchange rate risk, dan perceived country risk di Thailand, maka tidak bisa diperkirakan apakah Blitz Incorporate akan menggunakan banyak atau sedikit utang pada capital structure. Tingginya biaya peminjaman di Thailand akan menghalangi Blitz Incorporate untuk mengakses pasar modal di Thailand. Sebaliknya, ekspektasi atas depresiasi baht di masa mendatang mendorong Blitz Incorporate melakukan peminjaman di Thailand menggunakan dana parent company untuk mengurangi cash flow yang dikirimkan ke Amerika Serikat. Apabila Blitz terkena exposure tingkat country risk yang tinggi, maka Blitz akan menggunakan debt financing untuk mendorong para kreditur dalam memperlakukan Blitz secara adil oleh pemerintah. Pengaruh yang diterima pada capital structure bisa dikatakan tidak pasti dan berdasarkan pada dorongan dari faktor-faktor tersebut. Kesimpulan dari kasus ini yaitu pada leisure product, resiko politik tidak berpengaruh pada perusahaan. Tingkat financial risk di Thailand lebih tinggi pada produsen leisure product. Hal ini menyebabkan Blitz dapat mengalami kerugian karena tingkat suku bunga dan inflasi yang tinggi. Faktor finansial dapat berdampak lebih parah daripada faktor politik. Resiko negara lebih tinggi jika Blitz mendirikan anak perusahaan di Thailand, sehingga dapat menyebabkan dampak negatif bagi Blitz. Tingginya exchange rate dan country risk mempengaruhi tingkat cost of capital Blitz. Cost of capital dari ekspansi yang dilakukan Blitz di Thailand juga berdampak negatif. Tingginya biaya pinjaman di Thailand akan mencegah Blitz mengakses pasar modal di Thailand. Oke, jadi selanjutnya rekomendasi pada kasus kali ini yaitu Blitz sebaiknya mempertimbangkan segala konsekuensi dan risiko sebelum mendirikan anak perusahaan di Thailand, dan Blitz sebaiknya tidak menggunakan required rate of return dari CAPM untuk discounted cash flow anak perusahaannya di Thailand. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.